Oke, ya Mas, gimana Halo, kabar? Sehat? halo Pi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, Semuanya baik-baik aja ya? alhamdulillah baik semua. Cuman ya Hmm, kalau kita melihat pasar ya, ISG ini lagi turun juga sih. agak-agak mata Agak merah. perih nih, lihat merah-merah nih. Iya, udah berapa ya? Udah seminggu terakhir ini, bahkan sebulan ya. ISG ini lagi drop parah sih, lagi drop parah. Iya, lagi drop parah. Dan dampaknya ini kan dari MSCI ya. MSCI itu ngasih kebijakan kepada saham-saham Indonesia itu ya banyak yang di tanda kutip diprotes lah, dia mau lebih transparan kepemilikannya dan nggak boleh gemuk kepemilikannya ke beberapa orang, jadinya ya gitu. eh Sebenarnya ini adalah kalau gue bilang sih ini pemurnian ya, pemurnian investor lah. Jadi yang orang yang Oke. sebelumnya suka saham gorengan ya kan, suka Hmm, ya monopoli, tanda kutip monopoli, nah itu ya udah bakal hilang semua. Bukan bakal hilang, maksudnya bakal, ya mereka bakal rugi lah, karena ini dampaknya besar banget sih, duit asing keluar. oke, Terus kedua juga rupiah lagi melemah juga kan, rupiah melemah. lagi kacau di rupiah nih ya. Ya sekarang udah di berapa sih, 9 berapa, 18.000 bukan? 17.000 ya, pokoknya 17.000 18.000 lah ya, nanti data gue Ya, segitu sih. kan ya segitu. Dan memang jadi ada dua dua kekuatan besar asing yang memang pada outflow semua. Jadi rupiah melemah, Hmm, dolar keluar semuanya. Ya udah, jadi dalam negeri IHSG-nya juga hancur. Seperti itu sih kondisi eh, market oke, saat ini, market Indonesia saat ini. oke. Ini kita sebelum jauh ngebahas tentang market yang lagi bikin mata perih nih yang merah-merah, kita ngebahas tentang kondisi RI dulu kali ya, saat ini nih ya. Ya, betul. Kan akhir-akhir ini kan rupiah tuh lagi melemah gitu ya. Hmm. Dari sisi investor nih, lu yang mungkin riset market, yang lu lihat tren keuangan, sebenarnya faktor rupiah melemah ini tuh apa gitu yang terbesar? Dan Hmm. gua kan nggak terlalu memperhatikan finance gitu ya, maksudnya Ya, tentang keuangannya gitu. Nah, apakah efek dari rupiah melemah ini tuh bisa menyasar ke kelas menengah kah atau hanya kelas atas kah gitu yang merasakan atau malah menengah ke bawah kena efeknya juga gitu. Nah, kira-kira gimana nih fenomena ini gimana nih Mas? oke, oke, oke. Jadi gini ya, permasalahannya ini kan kenapa rupiah melemah itu kan karena dolar itu atau modal kita atau asing itu pada keluar semua. Kemana sih pada Oke. asing keluar semua itu? Ya pada ke Amerika sendiri gitu. Ibarat kata kalau Hmm. bahasa kampungnya bilang, dolar ini lagi pulang kampung seperti itu. Karena apa? Suku Oke. bunga kan mau dinaikin. Terus ya suku bunga lagi dinaikin, Hmm. ya para konglo-konglo, para pemodal-pemodal, hedge fund segala macam ya pada lebih milih ke sana karena yieldnya lebih besar gitu, lebih lebih untung. Seperti itu, ya kan? Nah, kalau Oke. dampaknya seperti apa? Jujur, gua ngelihat sosial media terlalu lebay sih. Artinya apa? Apa Kenapa tuh? maksudnya Kenapa tuh? lebay? Yang disalahin ketika dolar naik MBG, Hmm. Kopdes. Jadi itu nggak ngaruh anjay, gue bilang. Sumpah itu nggak ngaruh. Maksudnya ngaruh tapi nggak begitu sebesar yang di influencerin lah. Nggak sebegitu besar lah. Hmm. Mungkin mungkin yang yang harus kita kritikin di MBG ya mungkin yang korupsinya gitu. Tapi kalau misalnya dolar keluar gara-gara MBG, kagak ngaruh anjay. Maksud gua adalah, Pengaruh ya. iya, hedge fund juga nggak bilang tuh MBG apa MSC juga kemarin nggak bilang, "Ah, ini ada MBG nih, gue akhirnya memberikan warning seperti ini." Nggak bilang gitu, nggak menyebut MBG, nggak menyebut Kopdes seperti itu. Ini hanya Oke. dimanfaatin doang, jadi ditakut-takutin masyarakat kita, para influencer-influencer. Karena kenapa? Ya mereka mungkin ada mengambil keuntungan ya dari ketakutan masyarakat, dia akan nyerok bawah atau segala macam, gua nggak tahu. Pokoknya ada niat terselubung yang memang sengaja ditakut-takutin gitu. Seperti itu. Kalau misalnya pun secara ekonomi kita berdampak, kita harus pahamin dulu Indonesia ini adalah negara net ekspor ya.
Apa tuh Oke. maksudnya ekspor? Kebanyak income negara Indonesia itu kebanyakan eksportir. Jadi kalaupun misalnya rupiah melemah, harusnya perusahaan-perusahaan yang memang mengandalkan ekspor itu harusnya lebih cuan sih. Contohnya kayak batu bara, kelapa sawit, Hmm. nikel, ya itu pasti lebih cuan karena di luar negeri akan lebih murah kan. Tapi dengan penguatan dolar ini sebenarnya dampaknya bukan hanya Indonesia doang sih. Terhadap yen juga, yen juga sama dolar juga melemah kan. Terus sama euro juga seperti itu. Sama yuan juga, terus Swiss franc juga. Jadi ada 7 mata uang negara yang yang besar ya. Kayak euro juga, euro terkena kena dampak dari US dollar. Jadi nggak hanya Indonesia doang kalau untuk pelemahan rupiah ini. Jadi hampir semua negara kena dampaknya, terutama negara-negara besar seperti itu. Kalau di perekonomian kita dampaknya paling ya yang kalau kita misalnya kebanyakan subscribe AI mungkin jadi lebih mahal ya kan. Ya Iya, subscribe benar. subscribe beli, Ya ya intinya Netflix kalau gitu kita kali ya. ya beli Netflix itu juga itu betul berdampak sih. Kayak gue juga jujur berdampak sih. Eh, Subscribe AI gitu, waduh kok jadi naik Hmm. ya, ya seperti itu. Dan yang sangat dirugikan dalam hal ini justru malah perusahaan-perusahaan yang impor, yang bisnisnya itu adalah barang impor. Itu sangat dirugikan karena dia kan artinya akan menaikkan harganya kan untuk menyesuaikan pembelian barangnya. Selama kalau Oke. perusahaannya itu diproses di dalam negeri dan itu ekspor sih harusnya dia malah cuan ya, bukan cuan. Iya, malah cuan. Dan kan ini BI juga udah berupaya untuk menurunkan harga ya, macam harga rupiah, Hmm. menguatkan harga rupiah dengan menaikkan suku bunga kan. Nah, itu peluang lagi tuh. Big Bang itu akan naik labanya. Karena itu udah pengalaman di tahun 2018 ke 19 ketika suku bunga naik. Kita kan udah 2 kali deh, udah 2 kali naikin nih. Big Bang itu bakal naik semua laba-labanya. Dan pastinya akan to the moon. Kalau misalnya Oke. lihat dari grafiknya kan dari tahun 2018 kan lagi krisis waktu itu 2008 2000 ya 2008 ke 2009 kan krisis. Nah, itu Hmm. naik itu harganya bahkan to the moon. Berarti berarti tuh kalau misalkan efek dari rupiah melemah ini buat kaum menengah ke bawah ya kita kelompokannya. Itu berarti dampaknya di harga-harga kayak sembako atau harga-harga sehari-hari kali gitu ya. Kalau Kayak gitu ya. harga-harga sembako dan ini mah itu kan selama kita nggak impor sih harusnya aman. Nah, strategi pemerintah nih yang udah dilakukan gitu. Apa Mas yang lu sendiri rasakan atau mungkin yang sudah terlihat nih buat mengantisipasi si efek rupiah ini selain dari yang tadi menguatkan suku bunga nih Mas. Biar teman-teman di rumah nih ada Hmm. gambaran nih sebenarnya pemerintah kita tuh udah doing something loh buat efek ini gitu biar nggak terus-menerus makin buruk gitu. Sebenarnya tuh Apa udah nggak jadi ada kali? sebenarnya udah dilakukan. Kalau Udah dilakukan ya? ya kalau lu lihat pertama kita kan baru naik baru-baru ini di saat waktu itu harga minyak lagi naik tinggi. Ya nggak sih? Hmm, Waktu pas ya perang ya. waktu pas di Maret itu kan minyak nyentuh di atas 100 tuh. Tapi harga tetap ya Hmm. udah 12.000 gitu kan. Mungkin ada bisikan apa nggak tahu gua tiba-tiba pemerintah naikin harga Pertamax. Jadi itu udah maksud gua adalah itu udah bagian dari bagian stimulus dari pemerintah untuk menekan ini. Cuman kan emang ya banyak yang ya maksud gua pemerintah juga menginformasikan ke masyarakatnya juga kadang kurang clear gitu Setengah-setengah kan. gitu kali ya. Iya kurang clear dan Tuh. ini pemerintah Konoha ya bukan Indonesia. Indonesia mah bagus. Ini Benar. pemerintah ya, Kayaknya ya itu kan? lebih kayak Zimbabwe kali ya. Dia kan agak-agak kurang Iya tuh antisipasi keuangan itu. betul. Kalau Ya, RI bagus, bagus RI bagus. bagus. Arima bagus ya. Ini pemerintahan yang lain kita cerita. Nah itu udah ngasih stimulus gitu. Cuman ya baru-baru ini Oke. kan dia mangkas ya. Ya harusnya pemerintah saat Hmm. ini sih gue belum lihat lagi dia ngasih apa. Dia masih fokus ke makro sih. Maksudnya kemarin si Oke. bendahara Zimbabwe ya kan. Nah itu Hmm. udah nyuntik lagi dana ke Big Bang. Makanya nih Oke. kalau misalnya teman-teman ini saatnya nyerok sih kalau kalau gue pribadi ya itu udah gue bukan financial advisor tapi kalau udah saatnya seperti ini suku bunga naik dan disupport sama pemerintah itu udah maksudnya disupport tuh dikasih suntikan dana lagi coy. Dana asal itu dikasih lagi 140 triliun gila disuntikin lagi. Oke. Jadi
Ya jadi dikasih lagi nih lu kredit lagi Big Bang itu sama bendahara ya Konoha gitu kan seperti itu. Hmm. Jadi kalau untuk emiten-emiten Big Bang sih udah ya mungkin yang lagi pada minus insya Allah bakal balik. Oke, berarti di tahun ini sebenarnya nggak terlalu scary ya, maksudnya nggak terlalu menyeramkan ya. Kalau dari sisi investasinya justru ini adalah good moment kali ya buat kita nyerok atau borong saham gitu Mas. Harusnya ya, harusnya ya tahun ini. Harusnya ya. Ya, Mm-mm. kalau kata Warren Buffett, Kalau kalau kata Warren Buffett, gimana gimana? ketika ya Mm-mm. kalau kata Warren Buffett gitu ya kan, yang investor-investor terkemuka dunia, ketika Mm-mm. lu udah merasakan huru hara di luar, influencer udah ngomongnya marah-marah ya kan, intinya udah huru hara deh. Oke. Itu time to buy. Dan ketika Oke. waktunya udah pas, lu harus greedy. Greedy itu harus maruk lah, harus rakus lah, gitu, biar cuan Oke. maksimal. Seperti itu. Sekarang karena gini kan ya, ini kan 2026 udah setengah jalan gitu ya. Mungkin Betul. teman-teman di rumah nih ada yang belum melakukan investasi gitu. Nah, Hmm. ada yang melihat marketnya lagi merah atau marketnya lagi nggak tahu nih arahnya kemana. Mereka tuh ragu gitu buat mulai Hmm. masuk ke Hmm. market gitu ya, buat mulai masuk investasi gitu. Nah, dari lu nih yang udah beberapa tahun kebelakangan investasi, Hmm. kan tadi udah dibilang tuh bahwa ini adalah good moment gitu ya. Dan untuk teman-teman nih yang baru banget nih ya, baru banget mulai nih investasi di bulan akhir Juni ya, malah pengen masuk ke Juli ini. Emitennya apa gitu? Kayak misalkan sektornya apa gitu kan? Apakah pertimbangannya itu hanya buat namanya misalkan kayak oh lu ngambil Telkom aja gitu, apakah hanya nama, apakah hanya membingungkan dari sektornya atau mungkin bisa di-spill kali ya kayak selain Big Bang nih mungkin ada teman-teman yang nggak bisa nih di bank misalkan ada peraturan sendiri atau tertentu gitu nggak bisa ngambil bank. Apakah hanya bank yang saat ini adalah good moment gitu atau ada saham lain mas selain bank gitu ya yang bisa teman-teman jadiin opsi nih. Nah, oke. Intinya kalau misalnya mau nyari yang lain, bisa juga yang gue pastiin itu adalah saham yang berdividen dulu pertama, ya kan. Tapi Hmm, kalau misalnya sektornya apa, yang tadi udah gue jelasin, di saat rupiah melemah, yang paling bagus itu adalah sektor ekspor, karena dia oke jualannya ke luar negeri dong, berarti labanya makin besar. Cuman oke jeleknya di negara Konoha ini rencananya mau dipajakin gitu. Contohnya tambang. Perusahaan tambang itu kan ya dia mendulang banget ya. Tambang itu mau dipajakin lagi. Ada aturan baru lagi. Terus sawit juga begitu. oke. Seperti itu. Jadinya serba Hmm, salah juga. Misalnya seperti itu kalau emitennya kan banyak ya tambang kayak batu bara. Tapi menurut gua teman-teman nggak usah khawatir dengan hal itu. Kita nggak bisa ngelawan pemerintah Konoha atau kita nggak bisa. Yang hanya hmm. kita bisa lakukan adalah kita beradaptasi. Nah, cara kita beradaptasi adalah kita harus diversifikasi sih, Oke betul betul. ya kan? Memang memang kita tuh harus beradaptasi di setiap kemungkinan terburuk gitu ya. Sama kayak waktu itu Ya, kita memasuki fase-fase setelah COVID tuh new normal betul. gitu ya kan. Yang dari kita maskeran nih tiba-tiba buka masker gitu kan deg-degan nih di kereta nih kayak takut kena COVID gitu kan. Iya. Kayak emang Nah, sebenarnya eh, dari sisi keuangan itu kan baiknya memang kita tenang, tenang gitu kan, cari tahu dulu. Karena kan keuangan itu jangan mungkin FOMO data ya. paling penting gitu kan ya. Mm, Iya gitu kan. Jangan kayak apa panic buying misalkan atau misalkan panic sell gitu. Misalkan nih buat teman-teman nih yang udah punya saham di emiten tertentu nih, lihat merah gitu kan, tangannya gatel nih pengen jual. Jual 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 gitu kan. Jangan dulu gitu kan. betul. Ya, karena ada Ya, aja tuh orang-orang kayak gitu tuh ketika betul. aduh merah gitu kan. Nah, kesalahannya adalah mereka tuh nggak apa namanya riset dulu gitu Ya, riset dan bahwa market tuh cari tahu sebenarnya dari. nggak seseram itu gitu kan bahwa kan Ya, yang gue pahami ya sejauh ini setiap investasi itu kan ada pattern gitu ya ada ya, ada naik pola. turunnya itu Mm, akan sama gitu kecuali mm. memang faktor eksternal yang sangat-sangat berpengaruh eksternal ini kita bicaranya global gitu kan apalagi tadi di bidang ekspor impor gitu ya contoh misalkan kayak Selat Hormuz kemarin yang mempengaruhi Iya, beberapa ditutup saham kan. ya kan kayak Iya, AI yang tiba-tiba saham apa naik tiba-tiba saham apa turun itu kan faktor global tuh mm. baik lagi berarti kan poinnya adalah riset gitu ya jadi ini buat teman-teman yang nonton gitu yang mungkin pemula gitu ya
ini 2026 udah pengen habis nih setengah jalan gitu kan. Kalau dari Betul. gua pribadi sih kayak udah nggak ada keraguan gitu. Tapi catatannya adalah kalian harus riset dulu apa yang kira-kira aman. Ini gue mungkin sedikit cerita kali ya tentang Ya, pengalaman gue waktu itu pertama kali buat beli saham gitu ya. Karena gini, gue waktu itu hanya menabung secara konvensional alias di tabungan ayam gitu kayak tabungan ya, biasa doang tuh pakai cash gitu. Jadi nggak ada yang berkembang gitu. Nah alasannya kenapa gue harus nabung investasi gitu atau harus beli saham atau apapun instrumen investasi yang kalian yakini gitu. Nah kalau gue pribadi kan saham. Kenapa harus investasi? Karena gue berpikir bahwa uang yang gue tabung itu gue maunya atau harapannya itu berkembang gitu betul. kan. Karena kan Hmm, nilai saham kalau naik, nilai kita akan naik juga kan ya, gitu. Apalagi dapat dividen yang dimana dividen itu cukup menguntungkan gitu. Kayak misalkan lu rebahan doang tiba-tiba dapat uang gitu kan. Kasarnya betul. gitu. Kalau dividen Ya. itu kan kasarnya gitu ya. Nah, Benar, benar, benar. sebelum gua ngambil keputusan untuk main saham itu adalah gua riset dulu kira-kira apa itu saham. Ini paling mudah nih, apa itu saham? Gitu Ya, ya. Kalian pelajari apa itu saham. Nah, setelah itu kalian breakdown sektor apa nih yang aman. Aman itu maksudnya betul. adalah kalian tahu objektif sektor itu apa. Contoh, misalkan Telkom. Kan udah tahu nih Telkom itu adalah perusahaan komunikasi yang Ya, bikin tower misalkan atau misalkan mereka jual kota misalkan dulu ya, pikiran kayak plus gue kota gitu pulsa. jual kota misalkan berarti aman nih aman gitu kan nah itu bisa tuh kalian riset si perusahaan itu sebelum ke teknis lebih jauh gitu ya terus yang tambahan lagi juga kayak sebelum kalian mulai saham itu pastikan dulu kalian tuh nggak gatel tangannya yang tadi gue bilang tuh di awal nggak gatel gitu jangan FOMO ya jangan FOMO nih Iya, saham betul. tuh nggak semuanya bagus teman-teman ya mas ya Betul. saham nggak semuanya Nggak bagus semuanya ya. bagus. Benar, ya. Iya, jangan masuk ke ranah gorengan para influencer. Bayan. Ya, Ini hati-hati nih, ya hati-hati nih. Tren itu bisa terjadi kapanpun dan tren itu bisa dibuat siapapun. Jangan terjerumus ke hal itu karena itu bahaya banget. Adalah saham-saham dulu lah tuh yang warna hijau mungkin ya. Tuh, aduh, itu ngeri tuh. Itu ngeri tuh. Teman saya jujur ada yang dompetnya kering, jujur. Teman saya dompetnya kering kena FOMO, kena asli, FOMO. asli Makanya banyak banyak iya korban itu. kan? Iya, ya. Iya, karena diiming-imingnya kalau yang gua tanya teman gue itu adalah diiming-imingnya lewat teknologi gitu. Nah, itu bahaya Ya. juga tuh. Walaupun teknologi, karena kutip ya, teknologi kesannya modern, kesannya inovasi gitu ya. Tapi hati-hati, Hmm. kan balik lagi, ketika kalian memutuskan untuk investasi adalah siapa yang beli, misalkan gitu. Siapa yang pakai nih si perusahaan ini gitu. Jangan lihat demand-nya misalkan gue pengen beli batu bara, oh demand-nya ternyata banyak nih luar negeri gitu misalkan. Nah, Ya, kalian jangan fokusnya ke satu itu doang gitu. Ada faktor-faktor yang lain gitu ya. ya, Nah, dampak harga segala macam ya. itu Betul, tuh betul. cerita gue waktu awal-awal investasi itu kayak gitu. Nah, ini Mas nih, kalau misalkan dari lu nih, investasi tuh sebenarnya ini kali ya, sehatnya gimana? Nah, sehatnya gimana? Nah, Maksudnya apa? Sehatnya gimana? Treatmentnya gimana gitu? Dari lu masuk ke market, dari lu memilih sektor, terus dari lu mempertahankan nih, biar nggak terjadi kayak panic buying atau panic selling yang tadi gitu. Gimana nih Mas kira-kira Mas? oke, kalau misalnya ditanya gimana sih cara investasi yang sehat, kita ngomong investasi yang sehat ya. Nah, Oke. tentukan dulu kita tuh style atau gayanya itu seperti apa. Apakah kita itu Hmm. udah bisa menerima misalnya apabila saham ini turun berapa persen. Intinya kita itu Hmm. bisa bisa nerima dulu nih dengan catatan kita bisa nerima dulu grafik kita tuh merah seperti itu. Dan Oke. kalaupun kita memang nggak bisa, investasi itu banyak, nggak hanya saham, ada deposito, ada obligasi segala macam, Betul. ya kan? Betul. Ada obligasi, ada pasar uang, ada reksadana. Nah, kalau emang saham itu terlalu membuat stres kayak tiap hari buka chart mulu segala macam, ya lu pindah aja ke deposito atau ke reksadana atau ke pasar uang segala macam. Yang udah dipastikan itu jaminan naik. Cuman ya gitu kan, low risk low return biasanya. Kalau misalnya di saham sendiri, kalau gue pribadi
gue kenapa invest di saham, karena saham itu gue bertumbuh bersama perusahaannya. Kita itu bertumbuh bersama Oke. perusahaan. Jadi kalau investlah di perusahaan yang bertumbuh dan membagikan dividen gitu, seperti itu. Nah, caranya ya kita lihat dulu dividen yieldnya. Kalau gue minimal dividen yieldnya itu di atas 7% lah, itu udah oke. 7%. Ya kita lihat dulu utangnya ada berapa, segala macam. Next gue mau ada pertemuan deh. Kita screening emiten-emiten dah. Kita screening Ya, emiten ya. boleh nih. Ini nih spill nih buat teman-teman nih. Cara ini kali ya, cara Cara cepat lah. kita meriset Ah, meriset emiten gitu kali ya. ya, Makanya follow guys, subscribe. follow, subscribe, Iya, subscribe, iya. subscribe. Makanya daging ini daging. Gimana Oke. mas, gimana mas? Nah, nah Daging. itu tadi pertama gitu. Pertama ya kita riset dulu Oke. kan. Ya, kalau misal di saham. Hmm. Yang terus yang kedua, ketiga, keempat itu diverifikasi. Jadi lu nggak bisa misalnya lu Apa ada tuh? duit 10 juta nih. Lu lu Hmm. cuman naruh di dua saham, misalnya Big Bang doang. Oke. Misalnya di BCA gitu. Gue yakin BCA naik terus. Wah, ya kan, PD-nya pas sekarang lu lihat tuh lagi drop parah, ya kan? Hmm. Merah, lagi merah. Makanya Nah, kemarin Arif Muhammad sedih tuh dia. Jadi iya, itu dia, iya. BCA merah sedih dia. Nah, justru ketika influencer lagi seperti itu waktunya beli kalau kata Warren Buffett sih seperti itu. Nah, terus Oke, oke. karena di fundamentalnya masih bagus. Nah, kayak Big Bang, Hmm. misal ada 10 juta kita beli 5 juta BCA, beli 5 juta BRI gitu kan. Wah, kan lagi merah tuh. Hmm. Harusnya tuh kalau misalnya menurut Peter Lynch, dia tuh raja diversifikasi ya. Peter Lynch itu punya 9.000 emiten di invest sama dia selama hidupnya. Gila. Oke. Jadi kalau misalnya lu punya saham, punya duit 10 juta gitu, lu pecah aja ke Hmm. 20 emiten misalnya 30 lebih baik, lebih bagus gitu. Ya dengan catatan jangan gorengan ya. Kalau gorengan nggak bakal bisa Ya, balik lagi. betul, betul. Kalau Betul, gorengan ya betul. gocap udah tuh dia di jalan yang lurus tuh gocap terus. Iya benar, benar. Makanya jangan FOMO guys, jangan FOMO ya. Ini kita Iya. berkali-kali bilang ya, jangan FOMO, jangan Hmm, FOMO. hmm. Hati-hati, Ba- investasi, Banyak kok hati-hati. emiten yang bagus-bagus di IISG Hmm. seperti itu. Kalau emang eh, mau ke ranah saham, tapi kalau emang wah kayaknya gua ranah saham terlalu berlibet dan segala macam, ya lu bisa deposito yang lebih enak ya kan, lebih santai, Betul, betul. atau Hmm. reksadana udah ada yang ngaturin segala macam. Tapi gue balikin sekali lagi, bukan nggak ada resiko ya, semua investasi pasti ada resikonya. Selalu deposito misalnya banknya bangkrut kan, nggak bisa aja, walaupun kecil Ya, kemungkinannya. Atau lo mau investasi apa? Investasi properti, misalnya beli rumah, ya kan? Bisa aja ada resikonya. Kayak contohnya bisa diambil negara lah, sengketa, bencana alam, segala macam. Tapi dan liquidnya sulit lah, itu bisa. Tapi kecil, ya kan? iya. Yang properti kekurangannya sih likuidasinya sih kurang. Misal kita lagi BU, wah jualnya. Jujur gue dulu pernah jual rumah 2 tahun coy baru laku. Jual santai sih Iya, tapi iya, benar. ya kayak gitu. Terus ya Sulit ini ya, banyak sulit hal lah returnnya ya. sulit dijual. Terus kedua juga misalnya investasi emas, ya ada juga yang namanya emas palsu segala macam. Intinya tuh investasi Iya. semuanya ada resikonya. Cuman ya udah, eh, tergantung style kita tuh maunya seperti apa. Jadi gua nggak ngekanin lu harus ke saham, enggak. Dan di saham itu harus mental kuat coy. Lo harus bisa Hmm. ngelihat minus 70% gitu, ya udah nggak, maksudnya minus 70% di satu emiten ya. Tapi kalau kita misal Hmm. diversifikasi kayak tadi misalnya 10 juta ada 20 emiten, berarti kan cuma 5% kan per satu emitennya. Ya. Terus terus minus 70, ya lu cuma bisa, ya lu paling ketawa doang ya, yang si emiten ini minus 70%. Tapi kan masih ada Hmm. 19-nya lagi yang Bahaya. menopang, iya kan? Itu makanya Benar, benar. diversifikasi itu penting. Dan Warren Buffett sering bilang don't lose your money gitu. Iya. Rule number one, don't lose your money. Rule number two, don't forget rule number one. Artinya Iya, iya. di saat investasi lu jangan, ya pertama lagi jangan FOMO, kedua juga jangan terlalu, pastikan kita udah ada pengaman, ya pengaman kita apa ya itu yang saham-saham berdividen. Tadi tadi ada tuh kan udah nih investasi sehat gitu. Nah, ini kita bicara tentang pembagian
Nah, tadi udah tuh dibahas tentang rupiah melemah, terus juga tips investasi gitu ya. Dan teman-teman nih jangan khawatir, berarti kan di saat kondisi seperti ini itu adalah momen yang tepat nih sebenarnya untuk teman-teman Hmm, belanja saham gitu ya kasar ya. Tapi betul. dengan catatan hati-hati dalam memilih emiten gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya Mas ya. Ya, Pi. Thank you. Gitu aja dulu kita hari ini. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya, guys. Bye-bye. Ya betul. Biar ketinggalan info lainnya guys. Thank you, thank you. Bye. Thank you semuanya.